Baru sejam yang lalu kita masih di panasnya Gunung Kidul. Sekarang kabut mulai turun dan perjalanan kita makin gak terduga. Assalamualaikum. Balik lagi di Jejak Cemong. Ninggalin jejak yuk. Hari ini kita lanjut touring lebaran 1447 Hijriah part yang kelima. Kita mulai dari Wonosari dan target hari ini sampai ke Dieng. Masih suasana Gunung Kidul. Cuaca cukup panas, jalan juga masih bersahabat. Ini kalau siang begini yang kepikiran cuma es teh sama AC. Evakuasi longsor. Guys, salah guys, masuk ke sana guys. Tapi makin ke depan jalannya mulai berubah, tanjakan mulai terasa, tikungan juga mulai rapat. Ini nih yang bikin touring jadi lebih hidup. Kalau kalian suka yang lurus atau emang suka nikung? Panjang lagi nih. Oke, siap-siap guys, kita kencangin guys. Kita butuh persiapan panjang. Ini rawan longsor ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk daerah Sukomakmur. Dan tempat ini sering disebut sebagai surganya sayur. Sejauh mata memandang, isinya kebun semua. Rapi, hijau, adem banget dilihatnya. Coba kalian geser ke kanan ke kiri, semua kebun luas banget. Lihat ke belakang juga, jalannya kecil tapi view-nya nggak habis-habis. Yang menarik di balik indahnya pemandangan ini, ada kerja keras para petani tiap hari. Kalau di kota tinggal beli sayur, di sini mereka menanam dari nol. Ini sih bukan cuma surga sayur, tapi surganya mata juga. Sukomakmur ini masuk wilayah Magelang, berada di ketinggian sekitar 800 sampai 1200 mdpl. Wilayahnya luas, didominasi pertanian, makanya dijuluki surganya sayur. Guys. Akhirnya bebek kesampaian juga. Masya Allah guys. Guys. Masya Allah guys, kita berhenti di mana guys? Perjalanan kita lanjut naik lagi ke suasana yang benar-benar berbeda. Nah, ini dia. Kita masuk ke kawasan hutan pinus Sukomakmur. Seketika suasana berubah. Dari panas jadi adem, dari ramai jadi tenang. Kadang perjalanan itu bukan soal cepat sampai, tapi soal menikmati perubahan di tengah jalan. Coba lihat ke atas, deretan pohon pinusnya tinggi banget. Prin, coba di itu dah. Menunya menu apa aja di atasnya?
Kita lanjut naik dan semakin mendekati Dieng. Udara mulai dingin, kabut juga mulai turun. Ini yang bikin jalur Dieng selalu punya cerita. Kadang cerah, kadang langsung berubah jadi berkabut seperti ini. Jarak pandang mulai terbatas dan kita harus lebih fokus di jalan. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, kita mulai masuk kawasan Dieng. Dingin, berkabut, tapi justru ini yang bikin perjalanan terasa lengkap. Dari panasnya Gunung Kidul sampai dinginnya Dieng, hari ini kita ngerasain perubahan yang luar biasa. Kita bakal explore Dieng lebih dalam yang katanya punya banyak spot unik dan cerita menarik. Ikuti terus jejak Cemong, tinggalin jejak yuk. Udah nyampe, cuman belum nyampe 0 kilometer. Tangannya ini dingin guys. Jangan lupa ditutup layarnya. Dan jangan lupa pakai sarung tangan ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini tanggal 25 Maret 2026, hari Rabu, jam 8:10. Kita mulai lanjutkan perjalanan dari Gunung Kidul, nanti tujuan akhir ke Dieng. Insya Allah perjalanan ini menurut perkiraan memakan waktu sekitar 7 sampai 10 jam perjalanan. Kita nanti mau mampir di daerah Sukomakmur, jadi lewat sana ya. Jadi nggak langsung ke Dieng, kita mau ke Sukomakmur, ke surganya sayur. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Tinggalin jejak yuk. Ini iPhone gitu. Jangan kapuk. Ini perlahan kita sudah mulai meninggalkan Gunung Kidul, melewati ikon dari Gunung Kidul yaitu Tanjakan Petruk ya. Sekarang kita menuju turun ke arah Yogyakarta. Kesempatan Anda dalam berkendara mengingat situasi jalan yang panas. Nah teman-teman, sekarang kita lagi masuk wilayah Kabupaten Sleman, salah satu daerah paling berkembang di daerah istimewa Yogyakarta.
Kalau ngomongin wilayah, Sleman ini luasnya sekitar 574 km persegi. Letaknya strategis banget karena berbatasan langsung dengan kota Jogja dan juga jadi pintu gerbang ke kawasan utara termaksud ke arah Gunung Merapi. Makanya jangan heran kalau di sini tuh perpaduannya unik. Antara kota, desa, sampai kawasan pegunungan semuanya ada. Dari segi penduduk, Sleman ini termaksud yang paling padat di Yogyakarta. Jumlah penduduknya sudah lebih dari 1 juta jiwa dan terus bertambah karena banyak pendatang, terutama mahasiswa dan pekerja. Soalnya di sini juga banyak kampus besar, salah satunya UGM ya, Universitas Gadjah Mada yang terkenal sampai tingkat nasional. Nah, kalau soal penghasilan masyarakatnya, Sleman ini bisa dibilang cukup beragam. Ada yang bergerak di bidang pertanian, terutama di wilayah lereng Merapi. Ada juga yang bekerja di sektor pariwisata, perdagangan sampai jasa. Belum lagi usaha kos-kosan, kuliner, dan UMKM yang berkembang pesat karena banyaknya mahasiswa dan wisatawan. Jadi roda ekonominya cukup hidup dan terus berputar. Makanya Sleman ini sering dianggap sebagai daerah yang lengkap. Mau suasana kota ada, mau suasana alam juga dekat, dan semuanya saling mendukung kehidupan masyarakat di sini. Jadi kalau kalian lewat Sleman, jangan cuma lewat aja, karena di balik ramainya ada banyak cerita tentang perkembangan, pendidikan, kehidupan masyarakat yang menarik untuk dilihat. Oke, kita lanjut perjalanan lagi, tetap di Jejak Cemong. Ninggalin jejak yuk. Balik dari orang kita lanjut dari bisa. Terlambat datang di Jawa Tengah. Oh, kita masuk Jawa Tengah. Tadi kita di Yogyakarta, sekarang masuk Jawa Tengah. Oh, sudah. Teman-teman, sekarang kita sudah melewati salah satu titik yang cukup ikonik di jalur Jogja ke Magelang. Ini dia Tugu Ireng yang sering disebut sebagai gerbang perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau dilihat sekilas mungkin cuma tugu biasa ya, tapi sebenarnya tempat ini punya arti cukup penting. Karena disinilah perbatasan administratif antara dua provinsi. Yang satu wilayah budaya Jogja, yang satu lagi sudah masuk Jawa Tengah. Nah, yang sering jadi pertanyaan, Tugu Ireng ini masuk wilayah mana sih? Jawabannya, Tugu Ireng ini secara administratif masuk ke wilayah Kabupaten Sleman, tepatnya di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Jadi walaupun terasa seperti gerbang keluar Jogja, sebenarnya kita masih berdiri di wilayah Yogyakarta ya. Biasanya para rider atau travel yang lewat sini sering berhenti sebentar buat foto atau sekedar penanda perjalanan. Karena setelah titik ini jalanan bakal berubah dari suasana Jogja masuk ke jalur Magelang yang lebih panjang dan terbuka. Buat yang touring ke arah Semarang, Wonosobo atau Dieng, Tugu ini sering jadi checkpoint tidak resmi. Kalau sudah lewat sini berarti perjalanan masih panjang bro. Oke, kita lanjut perjalanan meninggalkan Jogja masuk ke Jawa Tengah. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk.
break. Sekarang jam 10.18. Arah ke Komakmur, Jalan Kencana. Kita ke Jalan Komakmur, Panjang, Panjang. Kita mau ke Surganya Sayur, Komakmur di lereng Gunung Tebing. Teman-teman, sekarang kita masuk wilayah Muntilan, salah satu kecamatan yang cukup ramai di Kabupaten Magelang. Kalau ngomongin wilayah administratif, Muntilan ini luasnya sekitar 53 km persegi. Letaknya juga strategis banget karena berada di jalur utama yang menghubungkan Jogja dengan Magelang bahkan sampai Semarang. Jadi nggak heran daerah ini selalu hidup dari pagi sampai malam. Dari segi karakter wilayah, Muntilan ini bisa dibilang perpaduan antara kota kecil dan desa. Di satu sisi ada pusat perdagangan, pasar, dan aktivitas ekonomi. Tapi di sisi lain masih banyak area persawahan dan pemandangan hijau yang bikin adem. Nah, kalau ngomongin destinasi, Muntilan punya beberapa tempat menarik yang bisa disinggahi. Yang paling terkenal tentu saja Candi Mendut, candi bersejarah yang masih satu jalur dengan Candi Borobudur. Suasananya tenang, cocok buat sekedar istirahat atau menikmati sisi sejarah Jawa. Selain itu, Muntilan juga terkenal dengan sentra kerajinan dan kulinernya. Banyak warung makan legendaris di sepanjang jalan utama yang jadi tempat favorit para pelintas jalur Jogja Magelang. Jadi walaupun sering cuma jadi daerah yang dilewati, sebenarnya Muntilan punya banyak cerita dari sejarah, budaya, sampai kehidupan masyarakat yang terus bergerak. Oke, kita lanjut perjalanan lagi menyusuri jalur Magelang. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Oh, ini dia nih, ini yang ke Borobudur guys. Borobudur. Ini Akademi Militer Magelang. Teman-teman, sekarang kita lagi melintas di salah satu kawasan yang cukup ikonik di Magelang. Ini dia kawasan Panca Arga. Tepatnya berada di Kelurahan Gelangan, wilayah Kecamatan Magelang Tengah di Kota Magelang. Di sini kita bisa lihat deretan rumah dinas militer, rapi, tertata, dan suasananya terasa lebih tenang dibanding jalan utama tadi. Kawasan ini memang dikenal sebagai komplek asrama TNI, jadi wajar kalau lingkungannya terlihat disiplin dan bersih. Kalau diperhatikan, jalanannya juga cukup enak dilewati. Gak terlalu ramai, cocok buat riding santai sambil menikmati suasana kota Magelang. Lewat sini tuh rasanya beda, lebih adem, lebih tertib, dan ada nuansa khas kawasan militer yang gak kita temui di tempat lain. Biasanya buat yang sering lewat Magelang, Panca Arga ini jadi salah satu titik yang cukup familiar. Entah buat lewat, istirahat sebentar, atau sekedar jadi penanda perjalanan. Oke, kita lanjut perjalanan lagi, masih menyusuri kota Magelang. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Lurus
guys, salah guys, masuk ke sono guys. Waduh, salah guys. Salah Ci. Minggir Ci, minggir. Teman-teman, sekarang kita mulai masuk wilayah Bandongan, masih di Kabupaten Magelang. Dan kerasa banget ya, suasananya langsung berubah. Kalau tadi kita lewat area kota, sekarang kita mulai masuk ke jalur yang lebih alami. Ini apa enggak ya? Di kanan kiri masih banyak pohon-pohon besar yang rimbun. Udara juga terasa lebih sejuk, khas daerah yang mulai mendekati pegunungan. Jalanannya juga mulai naik turun, tikungan-tikungan ringan mulai muncul. Buat yang riding, ini justru bagian yang paling enak. Gak monoton tapi tetap nyaman buat dinikmati. Kadang di sela-sela pepohonan kita bisa lihat hamparan kebun dan perbukitan. Suasananya tenang, gak terlalu ramai kendaraan. Cocok banget buat kalian yang lagi cari suasana adem di perjalanan. Bandongan ini memang dikenal sebagai salah satu jalur menuju kawasan pegunungan di Magelang. Jadi jangan heran kalau pemandangannya makin lama makin hijau. Oke, kita lanjut naik lagi. Nikmati setiap tikungan dan pemandangan di depan. Tetap di jejak cemong. Ninggalin jejak yuk. Hah? Mana dia? Ya hujan. Ya hujan. Hujan. Di sini kita ditemani hujan. Suasananya langsung berubah. Yang tadinya sejuk sekarang jadi makin dingin. Di kanan kiri pohon-pohon rimbun kelihatan lebih hidup. Daun-daunnya basah, warnanya jadi lebih pekat. Dan kabut tipis mulai turun pelan-pelan di kejauhan. Jalanan yang naik turun sekarang terasa lebih menantang. Aspal mulai basah, jadi harus ekstra hati-hati. Tapi justru di momen kayak gini, feel readingnya dapat banget. Suara rintik hujan kena helm, angin dingin pelan-pelan masuk, dan kita cuma bisa jalan santai, nggak buru-buru nikmati suasana. Bandongan di saat hujan kayak gini punya suasana yang beda, lebih tenang, lebih syahdu, dan entah kenapa bikin perjalanan terasa lebih berkesan. Oke, kita lanjut pelan-pelan, tetap fokus di jalan, tapi jangan lupa menikmati perjalanan. Tetap di jejak cemong, ninggalin jejak yuk. Guys, itu guys jalanannya guys, kita ke Sukomakmur. View jalanannya benar-benar view. Sono. Aduh. Hujan gede, guys. Wah, di sini udah mulai rintik hujan nih. Aliran sungainya, guys. Airnya melimpah. Air melimpah ruah.
Tasya lagi. Di suasana seperti ini, hijau di mana-mana, udara sejuk, dan pemandangan yang menenangkan. Jujur aja, rasanya pengen berhenti lebih lama di sini. Foto Di dulu. Bandongan, keindahan alamnya tuh sederhana, Aduh, nyari tapi justru itu yang bikin beda. Nggak nyari ramai, apa namanya, nggak ribut, cuma kita, organ buat jalanan, motor. dan alam yang seolah ngajak kita buat pelan-pelan. Hah? Oh, no. Kadang perjalanan itu bukan soal tujuan, tapi soal momen seperti ini, yang tiba-tiba bikin kita lupa sama capeknya perjalanan. Tapi ya, Mau potong ya? waktu nggak selalu berpihak. Perjalanan masih panjang, Sono, Bet. dan kita harus Sono, lanjut apa lagi. gimana? Walaupun cuma sebentar, Guys, setidaknya kita sempat Ini hujan lagi menikmati. nggak ya? Dan Aduh, mungkin jas hujannya nih. nanti kita akan kembali lagi ke tempat seperti ini. Kamu live apa? Oke, Foto aja, kalau live mah ntar nggak kita nggak lanjut ninggalin jejak. perjalanan pelan-pelan, meninggalkan suasana Guys, yang bikin betah ini. live-nya seperti ini guys, pemandangannya guys. Guys, ini guys pemandangannya guys, kita lewat terus. Ini ke arah Sukomakmur. Lihat guys pemandangannya guys, masya Allah. Nih lega nih, tuh. Dah, udah foto belum? Oke, lanjut guys. Lumayan buat bikin thumbnailnya guys, buat bikin cover. Guys, kita turun live, dia bilang turun live. Oke, kita turun. Guys, baterainya wes empek guys, tinggal 1%. Thank you, ini mau diganti ya. Subhanallah. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk wilayah Kali Angkri, masih di Kabupaten Magelang. Dan ini tandanya kita sudah semakin dekat menuju Sukomakmur. Jalannya mulai terasa beda, naik, turun, naik lagi. Tikungan-tikungan mulai lebih sering muncul, dan elevasinya juga makin terasa. Di kanan kiri, pemandangan makin terbuka. Kadang terlihat perbukitan, kadang hamparan kebun. Udara juga makin dingin, khas daerah yang sudah mendekati pegunungan. Buat yang riding, ini jalur yang seru banget sih. Nggak cuma lurus, tapi benar-benar ngajak kita menikmati setiap meter perjalanan. Dari sini, Sukomakmur sudah nggak terlalu jauh. Tinggal sedikit lagi kita sampai di salah satu spot dengan view terbaik di Magelang. Oke, kita lanjut pelan-pelan, nikmati setiap tanjakan dan turunan di depan. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Di turunan lagi. Siap-siap guys, siap-siap. Kita di turunan lagi. Mau jalanannya mau kulit-kulit tuh.
Sepeda listrik udah kuat. Nggak kuat. Wah, kacau ini guys. Dan akhirnya teman-teman, kita sampai di wilayah Sukomakmur. Begitu masuk ke sini, pemandangannya langsung berubah drastis. Di depan mata terhampar luas perkebunan sayuran sejauh mata kita memandang. Hijau, rapih, berundak mengikuti kontur perbukitan. Benar-benar memanjakan mata. Ini dia yang sering disebut surganya sayur di Magelang. Kol, sawi, cabai, semuanya tumbuh subur di tanah pegunungan yang dingin ini. Udara di sini juga beda, lebih segar, lebih bersih, dan terasa banget kalau kita sudah berada di dataran tinggi. Rasanya pengen berhenti, duduk sebentar, dan cuma menikmati pemandangan ini tanpa gangguan. Lihat guys, pemandangannya guys. Oke, kita lanjut pelan-pelan menyusuri hamparan hijau yang luar biasa ini. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Adem guys, adem, suasananya adem. Sukomakmur, Magelang. Di lereng Gunung Sumbing. Ya, pemandangannya guys. Masya Allah. Masya Allah guys. Akhirnya bebek kesampaian juga. Masya Allah guys. Masya Allah guys. Masya Allah guys. Kita berhenti di mana guys? Atas mana? Dan teman-teman, sedikit info dari masyarakat sekitar Sukomakmur. Kalau kalian mau benar-benar menikmati keindahan tempat ini, waktu terbaiknya adalah pagi hari. Katanya pagi di sini begitu beda. Kabut tipis masih turun, udara dingin pegunungan terasa lebih segar, dan sinar matahari pelan-pelan muncul dari balik perbukitan. Perkebunan sayur yang tadi kita lihat, kalau kena cahaya pagi warnanya jadi lebih hidup, hijau yang lebih terang, dan suasana yang jauh lebih tenang. Belum lagi aktivitas warga yang mulai terlihat. Petani turun ke lereng, ladang-ladangnya, suasana desa yang benar-benar terasa alami. Jadi kalau kalian punya waktu, coba deh datang lebih pagi ke sini.
biar bisa dapetin suasana terbaik dari Sukomakmur ini. Kalau sekarang sih kita nikmati versi siangnya yang juga nggak kalah indah. Oke, kita lanjut perjalanan lagi menuju Dieng Platio. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Dan sekarang teman-teman, kita sudah sampai di kawasan hutan pinus, nggak jauh dari Sukomakmur. Begitu masuk ke sini, suasananya langsung berubah lagi. Dari hamparan kebun sayur, sekarang kita dikelilingi pohon-pohon pinus yang tinggi menjulang. Di kanan kiri, batang-batang pinus berdiri rapi, membentuk lorong alami yang adem banget. Sinar matahari masuk di sela-sela daun, dan suasananya jadi lebih tenang, lebih syahdu. Udara di sini terasa lebih dingin, dan aromanya khas hutan pinus, seger banget. Jalanannya juga masih naik turun, ditambah tikungan-tikungan yang bikin riding makin seru. Tapi tetap harus hati-hati ya, apalagi kalau kondisi jalan agak lembab. Tempat seperti ini tuh Sekarang kita cocok ada banget di buat berhenti pohon sebentar, pinus. sekedar Di tarik daerah nafas dan menikmati masih suasana. Sukomakmur ya. Ini pohon-pohon pinus guys. Oke guys, thank you. Suasana di hutan pinus tadi jujur aja bikin betah banget. Tenang, adem, dan rasanya pengen berlama-lama di sana. Tapi sayangnya kita nggak bisa lama-lama karena perjalanan kita masih panjang dan kita harus kejar waktu menuju Dieng. Target kita sampai di 0 km Dieng sebelum malam. Kalau sudah gelap, jalur ke atas sana bisa jadi lebih menantang. Kabut turun, suhu makin dingin, dan jarak pandang juga terbatas. Jadi mau nggak mau, momen seindah itu harus kita tinggalkan dulu. Nggak apa-apa kan? Yang penting kita sudah sempat menikmati, walaupun hanya sebentar. Oke, kita lanjut lagi, pelan tapi pasti, menuju Dieng. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Rest area Villa Trinunda. Hah? Dia Tambi, kita nggak lewat Tambi. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di wilayah Kalijajar, masih di Kabupaten Wonosobo. Perjalanan dari tadi naik
turun, tikungan, udara dingin, lumayan juga ya tenaga yang keluar. Dan jujur aja, sekarang bukan cuma motor yang butuh istirahat, kita juga butuh isi tenaga dulu. Jadi sebelum lanjut ke atas menuju Dieng, kita putuskan untuk cari makan siang dulu di sekitar sini. Kebetulan di Kalijajar ini juga cukup banyak pilihan warung makan, mulai dari yang sederhana sampai yang cukup lengkap. Momen kayak gini penting juga buat istirahat sebentar, biar nanti lanjut perjalanan tetap fokus dan nyaman. Oke, kita cari tempat makan dulu, isi perut, baru lanjut lagi ke tujuan berikutnya. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Ada ini ayam juga. Ini. Yo, mobil yang ditesok, kita lurus aja dah. Alhamdulillah, setelah istirahat dan isi tenaga, sekarang kita lanjut perjalanan lagi teman-teman. Dari Kalijajar tadi kita turun sebentar ke pusat kota Wonosobo. Nanti kita akan melintas di sekitar alun-alun Wonosobo. Kalau bawa motor seperti ini teman-teman, bisa potong jalan lewat gang-gang kecil seperti ini. Oke. Ngerti. Oh, mulai melatih. Teman-teman, ini dia kita lagi melintas di Pasar Induk Wonosobo. Pusatnya aktivitas ekonomi warga Wonosobo. Dari sayur mayur, hasil kebun, sampai kebutuhan sehari-hari semuanya ada di sini. Suasananya ramai, khas pasar tradisional, penuh interaksi, tawar-menawar dan kehidupan yang terus berjalan dari pagi sampai malam. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Baru bener alun-alun Wonosobo. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di alun-alun Wonosobo. Suasananya ramai, jadi pusat aktivitas warga di Wonosobo. Kita nggak lama di sini, hanya lewat, langsung lanjut perjalanan lagi menuju Dieng. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Sekarang kita lanjut Wonosobo asri. Kita lanjut ke Dieng guys. Dieng di situ.
Akhirnya teman-teman, setelah kita melewati Kejajar, sekarang kita sudah masuk ke wilayah Garung. Dan ini jadi tanda kalau kita sudah semakin dekat dengan kawasan wisata Dieng. Udara mulai terasa lebih dingin. Semoga kabut nanti di depan kita ketemu, dan suasana pegunungan di sini makin terasa. Jalanan juga mulai menanjak lagi dengan tikungan-tikungan yang khas. Tapi justru disinilah feel menuju Dieng itu mulai terasa banget. Sedikit lagi kita akan sampai di dataran tinggi Dieng Plateau. Oke, kita lanjut nikmati perjalanan terakhir menuju Dieng. Tetap di Jejak Cemong. Tinggalin jejak yuk. Dia udah minta nomor rekening dia, belum jawab. Oh, hah? Gila, mau gede gitu. Kemarin kita kayaknya pulang malah lewat sini ya. Iya kayaknya. Guys, jam 3.37 kita lagi naik terus ke Tambi. Ini kita lewat pinggir Tambi nih. Yep. Kita lewat pinggiran Tambi. Lewat kebun teh tadi. Oh, kebun tehnya di sono. Kemarin kita lewat sono. Nggak di Rejo. Hah, kita nggak ke Tambi kan? Kita lurus ke Dieng kan? Sono, Tambi. Kemarin kita keluar di sini nih. Akhirnya teman-teman, setelah perjalanan panjang dari bawah, kita sampai juga di wilayah Tambi. Begitu masuk ke sini, suasananya langsung terasa beda. Udara lebih dingin, angin pegunungan mulai terasa, dan di kanan kiri mulai terlihat hamparan kebun teh yang luas. Secara administratif, Tambi ini masuk ke wilayah Kabupaten Wonosobo dan berada di jalur utama menuju Dieng. Wilayahnya memang tidak terlalu luas seperti kecamatan, karena Tambi ini adalah desa, tapi posisinya sangat strategis sebagai gerbang menuju dataran tinggi. Jumlah penduduk di sini juga tidak terlalu padat, didominasi oleh masyarakat yang hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Banyak warga yang bekerja di kebun teh atau mengelola lahan pertanian di sekitar perbukitan. Nah, yang paling terkenal dari Tambi tentu saja adalah perkebunan teh Tambi. Hamparan kebun teh yang luas, tertata rapi mengikuti kontur pegunungan, dan jadi salah satu pemandangan paling ikonik di jalur menuju Dieng. Selain itu, di sini juga ada penginapan dan spot wisata. Buat yang ingin menikmati suasana pegunungan lebih lama, cocok banget buat yang cari suasana tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dan kalau diperhatikan, di sini tuh bukan cuma indah, tapi juga punya kehidupan yang sederhana dan kuat. Masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam, mengandalkan tanah, cuaca, dan hasil kebun. Tambi ini bisa dibilang transisi antara dua dunia bawah dan dunia atas Dieng. Oke, kita lanjut sedikit lagi menuju dataran tinggi Dieng Plateau. Udara makin dingin, perjalanan makin terasa.
Tetap di jejak cemong, tinggalin jejak yuk. Pengen ngerasain air di sini, Beb, dingin apa enggak sih? Iya. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita istirahat dulu di pom bensin Jam berapa ya? untuk melepas lelah sebelum kita naik ke Dieng. Sekaligus kita sholat dulu ya. Oke, nanti kita lanjut nikmati pemandangan yang ada di pom bensin ini. Aduh, ada yang jatuh, guys. Depan ada yang mogok. Alhamdulillah, setelah tadi kita sempat istirahat dan menunaikan sholat di pom bensin, sekarang kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Dari Tambi ini tujuan kita tinggal sedikit lagi menuju dataran tinggi Dieng Plateau. Udara mulai makin dingin, angin pegunungan terasa lebih kencang, dan perjalanan di depan masih didominasi tanjakan dan tikungan. Tapi justru disinilah perjalanan menuju Dieng terasa paling seru. Langit mulai berubah, kabut bisa datang kapan saja. Jadi kita harus tetap fokus, tapi tetap menikmati setiap momennya. Oke, kita gas lagi pelan-pelan menuju tujuan utama kita hari ini. Tetap di jejak cemong, ninggalin jejak yuk.
masuk sih Beb ya? Hah? Gimana? Terus gimana? Teman-teman, akhirnya kita sampai di dataran tinggi Dieng Plateau, tempat yang sering disebut sebagai negeri di atas awan. Bukan cuma karena ketinggiannya, tapi juga karena suasananya yang terasa berbeda. Dieng ini bukan sekedar tempat wisata, tapi juga kawasan yang penuh dengan cerita, mitos, dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat, Dieng dianggap sebagai kawasan yang sakral. Bahkan sejak zaman kerajaan, tempat ini sudah digunakan sebagai lokasi pemujaan. Terbukti dengan adanya komplek candi seperti Candi Arjuna, yang menjadi salah satu peninggalan Hindu tertua di Jawa. Selain itu, ada juga mitos yang cukup terkenal di sini tentang anak-anak berambut gimbal. Masyarakat percaya anak-anak dengan rambut gimbal ini bukanlah hal biasa, melainkan titipan dari leluhur, dan mereka tidak boleh dipotong sembarangan, harus melalui ritual khusus yang disebut ruatan. Ritual ini bahkan menjadi bagian dari budaya tahunan di Dieng, yang dikenal dengan Dieng Culture Festival. Di sini budaya kepercayaan dan pariwisata semuanya menyatu jadi satu. Dan kalau kita berada di sini, terasa banget suasananya. Kabut yang turun tiba-tiba, udara dingin yang menusuk, dan pemandangan yang kadang terasa mistis. Entah sugesti atau memang ada sesuatu. Tapi Dieng selalu punya cara untuk membuat setiap orang yang datang merasa kecil dan lebih menghargai alam. Jadi saat kita menikmati keindahan Dieng, jangan lupa juga untuk menghormati budaya dan kepercayaan masyarakat di sini. Karena di balik indahnya pemandangan, Dieng menyimpan cerita yang jauh lebih dalam dari yang kita lihat. Tetap di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk. Oh, kopling. Pada nahan kopling. Jalannya kecil, bro. Pelan-pelan ya, bro. Nah, kita udah di 0 km. Di depan tuh udah 0 km. Hah? Penginapan no, penginapan 52. Banyak raptor di sini. Homestay Camellia. Kita belok kanan. Akhirnya teman-teman, setelah perjalanan panjang hari ini, kita sampai juga di titik 0 km Dieng Plateau.
Perjalanan dari pagi melewati panas, hujan, tanjakan, sampai dinginnya pegunungan, semuanya terbayar di sini. Tapi karena waktu sudah terlalu sore dan kabut mulai turun pelan-pelan, akhirnya kita memutuskan untuk menginap di sekitar sini. Udara makin dingin, suasana juga mulai Kita off macet. dulu. Dan Dieng di sore hari punya nuansa yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Ini bukan akhir dari perjalanan, Coba lihat. justru ini awal untuk cerita berikutnya. Karena besok kita akan eksplor lagi terus ke arah Pekalongan sampai dengan tujuan balik ke kota Tangerang. Oke teman-teman, kita istirahat dulu malam ini. Terima kasih sudah ikut perjalanan hari ini dari awal sampai akhir. Tetap di Jejak Cemong, tinggalin jejak yuk. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Yes, kita Wedang ronde kamu nggak mau beli? serah kamu lah. Itu ada banyak no. Itu berapa tumpuk? Kan keripik ya, bukan sari katanya. Kritik mananya? Gue udah lewat sini. Lewat dalam mas. Apa sih itu Pak Nyale? 10.000 Beb. Ya udah, Dua. suruh. Pak dua Pak. Mau sini apa bungkus? Bungkus aja Pak. Bisa bawa ini dong. Bagaimana bawa 300? Ini taruh ini jangan yang jelek ini. Ya Allah. Bisa ya. Kalau biaya Tanya bisa QRIS nggak? nggak bisa QRIS ya Pak bayarnya Pak. Pak nggak bisa QRIS bayarnya. Iya. Terus Cabai yang Oh ini cabai gendot. Sayur. Di sayur kita ke sana. Perjalanan kita belum selesai teman-teman. Di part selanjutnya kita akan lanjut dari Dieng Plateau, turun menyusuri jalur pegunungan menuju Wanayasa, lanjut ke arah Banjarnegara, menyusuri jalan panjang yang penuh cerita, hingga akhirnya kita menuju pesisir utara ke Pekalongan dan berakhir di Cirebon. Dari dinginnya pegunungan sampai panasnya jalur Pantura, perjalanan yang berbeda suasana dan pastinya lebih menantang. Jangan sampai ketinggalan lanjutan perjalanan kita di part ke-6. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah nonton sampai di sini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena di Jejak Cemong, ninggalin jejak yuk.